Selamat, Manchester United juara Premier League Summer Series. Manchester United dinobatkan sebagai juara Premier League Summer Series usai pertandingan melawan Everton. MU menjadi juara sekaligus mengemaskan 7 poin dari 3 laga. Rinciannya adalah 2 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara itu Everton ada di posisi paling buncit alias peringkat yang keempat. Di posisi kedua ada West Ham United dengan 6 angka. Di peringkat ketiga ada Bournemouth yang mencatatkan 3 angka. MU bidik star bagus di musim yang baru. Kiper Manchester United yakni Tom Heaton mengatakan bahwa timnya diselimuti atmosfer yang positif. MU bertekad untuk bisa melaju kencang sejak awal musim 2025-2026. MU diketahui dihadapkan pada 5 laga awal di Liga Inggris, dimulai dengan laga kandang melawan Arsenal, dilanjutkan Fulham, Burnley, dan juga Manchester City, serta terakhir ada Chelsea. Meski demikian, Heaton percaya diri bahwa MU bisa meraih hasil positif di awal musim ini dan berusaha memenangkan trofi Liga Inggris di musim depan. Arne Slot tak janji bahwa Liverpool juara Liga Premier Inggris. Manajer Liverpool yakni Arne Slot tidak berani menjanjikan gelar Liga Inggris musim depan. Slot mengatakan musim 2025-2026 akan menjadi ujian berat karena mentalitas juara anak asuhannya bakal diuji. Banyak tim memang pernah menjuarai Liga Inggris 1 kali, tetapi tidak banyak tim yang berhasil meraihnya secara beruntun selama beberapa musim. Dan hal itu terjadi karena tidak semua pemain memiliki mentalitas elit, ujar dari Arne Slot. Target ambisius Amorim tangani MU hingga 20 tahun. Ruben Amorim kini menatap awal musim pertamanya bersama MU dan punya waktu untuk bisa membentuk tim yang lebih ideal, juga lebih cocok dengan ide-idenya. Optimismenya tersirat dari gaya bahasanya, khususnya jika berani mengungkapkan ambisi bertahan 20 tahun ke depan. Ya, saya ingin bertahan di sini, saya ingin bertahan hingga 20 tahun. Itu target saya dan saya yakin dengan itu, ujar dari Ruben Amorim. Luis Diaz mengaku langsung nyaman di Bayern Munchen. Penampilan pertama Luis Diaz di Bayern Munchen ditandai dengan kemenangan 2-1 atas Lyon, dan Diaz mengaku langsung merasa nyaman dengan klub barunya tersebut. Aku merasa sangat nyaman, aku senang berada di sini dan memainkan pertandingan pertamaku, ujar bintang asal Kolombia tersebut. Pramusim kelabu Tottenham, Son pergi, Maddison cedera. James Maddison mengalami cedera serius saat Tottenham Hotspur ditanimbang oleh Newcastle United 1-1 dalam laga pramusim di Seoul. Ini menjadi pukulan telak bagi Spurs mengingat musim baru Liga Inggris akan digelar kurang dari 2 pekan lagi. Langkah ini sebetulnya merupakan perpisahan Spurs dengan Son yang telah memutuskan pergi dari klub setelah 10 tahun bersama. Namun kini Spurs juga harus kehilangan Maddison untuk sementara waktu. Bayer Leverkusen punya kapten baru. Pelatih Bayer Leverkusen yakni Erik ten Hag memberikan konfirmasi penunjukan Robert Andrich sebagai kapten yang baru. Ten Hag menilai bahwa Andrich pantas mengenakan ban kapten karena telah menjadi salah satu sosok pemimpin di dalam maupun di luar lapangan. Andrich bakal menggantikan posisi dari Lukas yang telah menjadi kapten Bayer Leverkusen sejak musim 2021-2022. Rafinha mau bertahan selama mungkin di Barcelona. Winger Barcelona yakni Rafinha belum lama ini memperpanjang kontraknya. Rafinha mengaku akan senang hati jika bisa berlama-lama berkostum Blaugrana. Bintang sepak bola Brasil itu dihadiahi tambahan kontrak 3 tahun yang akan mengikatnya sampai tahun 2028. Dan Barcelona jelas tak ingin kehilangan Rafinha setelah pamer performa impresif di sepanjang musim kemarin. Jika klub senang denganku, maka aku akan bertahan lama di sini sebisa mungkin, ujar pemain 28 tahun asal Brasil tersebut. Rashford berambisi menangi Liga Champions di Barcelona. Marcus Rashford berharap bisa membantu Barcelona menaikkan standar dari musim yang lalu. Ia ingin Barcelona sukses di domestik dan menjuarai Liga Champions. Semua orang ingin memenangi Liga Champions. Musim lalu hasil tim sudah fantastis dan sekarang kami perlu mencoba mengulanginya dan meningkatkan itu dengan menjuarai Liga Champions, ujar dari Rashford. Rashford bergabung dengan Barcelona sebagai pemain pinjaman dari Manchester United selama semusim. Barca menjadikannya opsi tambahan lini depan untuk Rafinha di sisi kiri.
Skuad sudah berisi 39 pemain, Chelsea masih kejar pemain baru. Chelsea masih melanjutkan kebijakan transfer agresif dan unik di bawah kepemimpinan dari Todd Boehly. Musim panas ini juara Piala Dunia antar klub tersebut sudah membeli 8 pemain baru. Dengan tambahan 8 pemain itu, saat ini skuad dari Enzo Maresca berisikan 39 pemain. Memang angka itu diperkirakan akan turun seiring dilepasnya sejumlah pemain, dan yang paling dekat adalah Armando Broja menuju Perle. Pemain-pemain seperti Raheem Sterling, Nicholas Jackson, dan juga Nkunku saat ini berada dalam daftar jual The Blues. Liverpool siapkan rencana cadangan jika gagal datangkan Alexander Isak. Liverpool dikabarkan telah menyediakan rencana cadangan jika mereka gagal mendatangkan Alexander Isak di bursa kali ini. Jika Liverpool gagal mendatangkan Isak musim panas ini, mereka tidak akan mencari striker alternatif di luar sana. Sebaliknya, klub berencana untuk memaksimalkan potensi yang ada di skuad saat ini. Florian Wirtz akan diberi peran yang lebih maju di lini serang, sementara Jeremy Frimpong diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Dan Rio Nkumoha juga mungkin akan mendapatkan peran yang cukup penting di musim ini. Isak latihan diam-diam di Real Sociedad. Eddie Howe kini murka. Pelatih Newcastle United Eddie Howe secara terbuka melontarkan peringatan keras kepada striker andalannya yakni Alexander Isak. Peringatan tegas ini datang di tengah saga transfer Isak yang terus memanas dan juga penuh drama. Sang pemain sebelumnya absen dari tur pramusim klub dan secara mengejutkan kedapatan berlatihan sendirian di markas mantan klubnya di Spanyol. Eddie Howe nampaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh Alexander Isak dalam beberapa waktu belakangan ini. Marseille capai kesepakatan dengan Juventus untuk Timothy Weah. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Marseille telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain internasional Amerika Serikat yakni Timothy Weah dari Juventus. Kesepakatan ini melibatkan biaya pinjaman sekitar 1 juta euro dengan kewajiban bagi Marseille untuk mempermanenkan sang pemain di angka 14 juta euro. AS Roma bidik Claudio Cioferi. AS Roma mencari pemain sayap dengan tipe menyerang dan kini salah satu incarannya adalah Claudio Cioferi dari Manchester City. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, mantan ahli taktik Atalanta menekankan direktur olahraga yakni Frederic Massara untuk mencarikan pemain di satu peran tertentu. Itu adalah penyerang sayap yang mampu menghadapi lawan dan memungkinkannya beradaptasi sepenuhnya dengan formasi 3-4-2-1. Murah meriah, MU siap jual Rasmus Højlund. MU dikabarkan siap melepas Rasmus Højlund. Penyerang asal Denmark itu bakal dilepas murah. Penyerang 22 tahun itu kabarnya bakal dihargai 30 juta pound saja atau sekitar 655 miliar rupiah. Angkanya jauh di bawah saat membelinya dari angka 64 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Penjualan seharga 30 juta pound juga akan membuat mereka rugi sebab harga pasaran saat ini di kisaran angka 43 juta pound sterling. Thomas Partey menuju Villarreal. Thomas Partey bakal kembali ke Liga Spanyol dan asal Ghana itu selangkah lagi bergabung dengan Villarreal. Partey meninggalkan Arsenal setelah kontraknya berakhir di musim panas ini dan dikutip dari The Athletic, Partey akan bermain untuk Villarreal di musim depan. Pemain 32 tahun itu sudah berada di Spanyol untuk menjalani tes medis dan menekan kontrak selama 2 tahun ke depan. Al Hilal sudah kirimkan proposal kontrak untuk striker Liverpool. Langkah Al Hilal terhadap Darwin Núñez sudah memasuki tahap serius. Klub kaya raya asal Riyadh itu disebut telah menawarkan proposal kontrak langsung kepada sang pemain. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pihak Al Hilal dan juga sang agen Núñez kini tengah mendiskusikan detail kontrak serta skema gaji. Meski demikian, belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Liverpool. Pelatih Al Hilal yakni Simone Inzaghi dilaporkan sangat ingin mendatangkan Darwin Núñez sebagai bagian proyek utama mereka. Inzaghi melihat Núñez sebagai sosok yang penting dalam strategi barunya di Liga Pro Saudi musim depan.
Fermin Lopez tak akan dilepas menuju Manchester United. Ketertarikan MU terhadap Fermin Lopez rupanya tak membuat Hansi Flick merasa goyah. Pelatih Barcelona itu mengambil langkah tegas bahwa Fermin tidak akan dilepas. Gelandang asal Hulva tersebut kini menjadi salah satu pilar penting di lini tengah Blaugrana dan telah masuk ke dalam rencana besar dari Hansi Flick untuk kompetisi mendatang. Pihak klub menyadari bahwa Fermin memiliki nilai jual yang tinggi, namun mereka tetap memegang prinsip hanya akan melepasnya jika sang pemain sendiri yang menginginkannya. Tottenham resmi datangkan Joao Palhinha dari Bayern Munchen. Tottenham telah resmi mendatangkan Joao Palhinha dari Bayern Munchen sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Sang gelandang diharapkan bisa menambah kekuatan di lini tengah tim asuhan dari Thomas Frank musim ini. Spurs meminjam Palhinha dari Bayern Munchen dengan opsi pembelian permanen seharga 27 juta pound sterling. Kesepakatan peminjaman ini memberi Daily West fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di tempat yang lain. Resmi Chelsea datangkan Jorel Hato. Klub Liga Inggris Chelsea resmi mengumumkan kedatangan dari wonderkid Ajax Amsterdam yakni Jorel Hato. Chelsea tak menyebut berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk bisa memboyong sang pemain. Namun kabarnya mereka harus mengeluarkan dana mencapai 43 juta euro. Chelsea langsung memberikan kontrak jangka panjang kepada Hato. Durasinya mencapai 7 tahun. Son Heung-min menuju MLS. Son Heung-min segera memulai babak baru dalam karir sepak bolanya usai meninggalkan Tottenham Hotspur. Ia dikabarkan akan bergabung dengan klub Major League Soccer yakni Los Angeles FC. Kesepakatan transfer tersebut mencapai lebih dari 15 juta pound sterling. Angka tersebut dikadang-kadang bakal memecahkan rekor transfer MLS yang kini dipegang oleh Emmanuel Ade.